Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Sidang terbaru Hasto Kristianto Sekjen PDIP memanas setelah jaksa KPK mencerca saksi ahli yang dihadirkan oleh Hasto Kristianto. Bukannya memberikan fakta-fakta di lapangan teman-teman di persidangan, ini saksi malah memberikan keterangan-keterangan yang menyudutkan para penegak hukum khususnya KPK. Jalannya persidangan pun dipenuhi dengan berbagai interupsi-interupsi dari jaksa KPK yang mencercar habis-habisan kesaksian saksi ahli yang berusaha untuk meringankan posisi Hasto Kristianto. Informasi ini tentu kita dapat dari sumber yang sangat terpercaya, yaitu dari Kompas di video yang berjudul Jaksa KPK Cecar Saksi yang sengaja meringankan Hasto di sidang kasus Harun Masiku. Kita bakal cek dulu press release-nya. Dilansir dari Kompas, jaksa KPK mencecar saksi yang meringankan Cecep Hidayat namanya selaku teman kuliah Hasto Kristianto di sidang kasus dugaan suap Harun Masiku di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat pada Jumat 20 Juni 2025. Jaksa menanyakan saksi terkait penyebab Hasto dihadapkan di sidang kasus dugaan suap. Apa sebab terdakwa Hasto Kristianto dihadapkan di sidang ini, tanya jaksa. Dalam hal ini teman-teman, pertanyaan-pertanyaan jaksa malah dijawab dengan hal-hal yang berusaha teman-teman ini dibuat-buat. Karena mungkin kedekatan antara saksi dengan Pak Hasto ini memang cukup dekat, sahabat kuliah. Alhasil ya jaksa di sini marah-marah teman-teman. Jaksa KPK ini mencecar saksi yang memang sengaja untuk meringankan Hasto Kristianto. Biar lebih lengkap teman-teman, kita sudah siapkan video fullnya. Nanti teman-teman lah yang bakal menentukan apakah benar yang disampaikan oleh saksi ahli yang dihadirkan oleh Hasto Kristianto ini, atau mungkin teman-teman ada di pihak KPK, jaksa penuntut yang ingin semua koruptor, semua orang yang melakukan suap dihukum berat. Kita simak video selengkapnya. Saudara saksi ya. Baik, tadi saudara di awal disampaikan bahwa saudara dihadirkan sebagai saksi fakta. Betul ya? Ya, fakta non perkara. Nah, kemudian pertanyaan saya adalah apakah saudara mengetahui apa sebab terdakwa Pak Hasto ini dihadirkan atau dihadapkan di persidangan ini? Mohon izin majelis. Mohon izin. Tadi saudara Cipu menyebutkan saksi fakta, ini bukan saksi fakta, saksi yang meringankan, Pak. Iya, saksi fakta yang meringankan kan maksudnya kan? Sama kan? Ya. Baik, saya ulangi lagi. Apakah saudara mengetahui sebagai saksi fakta yang meringankan apa sebab terdakwa Hasto Kristianto ini dihadapkan di persidangan ini? Jadi yang saya tahu dari media, saya baca ya karena dua hal ya. Ya. Tuduhan suap dan perintangan tuh? Tuduhan suap dan perintangan. Perintangan obstruction of justice. Obstruction of justice dan suap. Ya, tuduhan tadi ya. Tuduhan ya, baik. Tuduhan. Nah, terkait dengan dua tuduhan tersebut, itu kan dasarnya dakwaan dasarnya ya. Nah, apa yang saudara ketahui? Pertama terkait dengan yang tuduhan obstruction of justice dulu. Apa yang saudara ketahui? Terkait dengan yang dilakukan oleh terdakwa ya, bukan teori, bukan materi yang dikatakan oleh terdakwa. Apa yang saudara ketahui? Makasih Pak, Bapak. Jadi yang saya ketahui itu yang muncul di media ya, dan saya juga nggak terlalu mau mendalami sebenarnya ya. Ya. Untuk jadi tuduhkan ada peran Pak Hasto ya terkait yang dituduhkan lah bahwa Pak Hasto berperan punya peran untuk melakukan suap lah gitu. Yang kedua ya yang dituduhkan yang menghalangi perintangan untuk keadilan. Itu aja sih, saya nggak mau mendalami. Iya, artinya yang ini kan tadi kan saudara disampaikan, tanyakan kan saksi yang mengetahui, melihat langsung, mendengar langsung. Apakah dari yang saudara sampaikan terkait masalah pemberian suap, kemudian menghalangi penyidikan obstruction of justice tadi, apakah ada yang saudara lihat langsung? Oh, tidak. Tidak ada ya? Nggak ada, saya nggak terkait sama sekali. Tidak terkait sama sekali? Saya baru, iya. Oke.
nggak ada interaksi terkait dua hal ini. Jadi fakta terkait dengan masalah materi dakwaan ini sudah nggak tahu sama sekali ya? Nggak tahu. Oke, baik. Tuh. Sama yang kedua, saudara saksi ya. Tadi saudara sempat bercerita. Saudara ajak ya atau betul. Hai teman-teman. Baik. Nah kemudian tadi juga menceritakan bahwa ada nama Kusnadi. Iya. Siapa itu? Ya yang saya tahu kalau saya dan teman-teman ke SS itu ada namanya Kusnadi, ada Arif, Ya. ada Udin. Kusnadi itu siapa? Ya saya kira staf yang bergiliran di SS aja sih ya. Anda saudara tahu nggak kedekatan antara Kusnadi ini dengan terdakwa? Nggak tahu sejauh apa kedekatan. Nggak tahu. Nggak tahu. Saudara tahu nggak Kusnadi ini apanya? Maksudnya jabatannya dia apakah stafnya Pak Hasto ataukah ajudannya Pak Hasto? Saudara siapa? Ya saya kira staf yang ada di SS aja. Kalau ajudan kan sipil, kalau masa ada ajudan saya juga nggak kepikiran Nggak situ tahu. ya. Oke. Nggak tahu. Oke. Baik. Nah selama saudara di SS tadi ya, Ya. pernah nggak saudara mendengar interaksi Hmm. antara terdakwa dengan Pak Kusnadi ini? Kalau interaksi antara Pak Has sama Pak Kusnadi ya pernah melihat biasanya Pernah melihat. ya. Nah. Karena kan gini ya, saya kira ya pernah melihat aja. Melihat. Oke. Yang Anda lihat interaksi berupa apakah sekedar apa yang saya lihat? Kan kita ya. Pak Kusnadi ini kalau memanggil Pak sebutannya apa? Bapak biasanya sih. Bapak ya saudara ya. Itu saudara dengar langsung itu? Iya. Ya pokoknya ya saya nggak pernah berpikir merecall ikatan saya sebelumnya. Ya, paling mungkin Bapak sebenarnya. Bapak. Paling mungkin ya. Oke. Karena kadang-kala saya sendiri interaksi dengan Pak Hasto sendiri kan ganti-ganti biasanya ada. Ya. Ya Pak Hasto juga menyebut saya Pak Cecep gitu kan. Oke. Baik. Berapa kali saudara ke SS kalau dihitung apa namanya frekuensi KS berapa kali? Kalau sepanjang 2020 zaman kuliah itu ya seminggu bisa 2-3 kali ya. More or less 2 kali paling. 3 kali. 3 kali ya. Ya 2020, 2021 setengah tuh ya. Oke. Dan setiap saudara ke sana pasti ketemu Pak Kusnadi atau tidak? Enggak juga ya. Enggak juga ya. Enggak juga. Oke. Baik. Nah, kemudian saudara tadi kan kalau lihat cerita saudara dari awal tadi bahwa saudara kan kenal dekat dengan Pak Hasto karena satu angkatan kuliah ya. Iya. Adakah saudara menyimpan nomor HP-nya Pak Hasto? Gimana? Nomor HP. Nomor HP kenapa? Apakah saudara nyimpan nomor HP Pak Hasto? Ya kalau nyimpan lah Nyimpan. sebagai teman, iya. Baik. Yang saudara simpan ada berapa nomor? 1, 2 atau 3 atau hanya 1? Mesti dicek dulu ya nanti ya mungkin. Enggak Ya. seingat saudara. Kan ini kan gampang kalau lihat 1. Biasanya 1. 1 saudara ya. Iya. So- Kalaupun ganti ya udah yang sebelumnya udah dihapus. Enggak ini misalnya kalaupun Ya, ada pernah nggak ganti. kemudian saudara menerima telepon dari Pak Hasto dengan nomor yang di luar yang sudah saudara simpan, Biasanya yang disimpan sih. yang disimpan, Iya. yang di luar itu nggak pernah ya? Nggak pernah. Saya juga nggak ngangkat biasanya kalau nggak ada nomor nggak saya simpan. Oke. Yang saudara ingat nggak yang disimpan itu nomor dari provider dalam negeri atau luar negeri yang saudara simpan di HP saudara? Sepanjang kuliah provider dalam negeri ya. Provider yang nomor yang disimpan di HP itu, yang nomornya Pak Hasto itu, Iya. provider yang dalam negeri, nomor dalam negeri, ataukah nomor luar negeri? Iya konteks waktu 2020 sampai yang saya kenal itu dalam negeri. Provider dalam negeri nomornya itu ya? Iya kan yang 62 kan maksudnya kan. Oke. Kalau saya tanya nomor pasti nggak ingat ya, nomornya berapa pasti nggak ingat ya. Oke. Yang jelas nomor dalam negeri ya. Oke. Sampai sekarang masih disimpan nomornya? Udah enggak ya. Sudah enggak. Kenapa Pak? Kenapa? Kenapa enggak disimpan? Ketika udah nggak bisa dihubungin lagi itu misalnya udah disimpan. Itu kapan saudara mulai tidak bisa menghubungi Pak Hasto?
kapan ya, November kali ya. Kenapa? November November tahun kemarin. 2024. Iya. Tapi kan Bapak nanya yang masa periode kuliah ya tadi yang di awal ya. Iya, makanya kan enggak, tadi kan saya nanya mengenai nomor yang nomor HP yang disimpan oleh Pak Iya, yang awal itu dalam negeri semua. dalam negeri semua. Dalam negeri maksudnya. Yang tahun kemarin nomor luar. Tahun kemarin itu kapan? Ya itu yang November terakhir itu. November Iya. itu nomor luar. Masih ingat nomor luar nomor mana tuh? Kenapa? Nomor mana? Nomor Enggak luar. ingat. Kodenya berapa? Kode nomor. Kok saudara bisa menyimpulkan nomor luar? Kan Kode bukan nomornya plus apa? 62. Bukan plus 62. Bukan plus 62. Oke. Oke. Yang ini yang bukan plus 62 ini sudah hapus ya? Yang November tadi itu ya? Iya, udah. Sudah dihapus ya? Oke, baik, dari kami cukup yang mulia. Lanjutkan. Izin melanjutkan. Yang barusan tadi saudara sampaikan yang ditanyakan rekan kami mengenai nomor HP tadi. Pada saat saudara save pertama kali yang muncul nama apa di situ? Kita kalau sudah mendaftarkan nomor kan kita ngasih nama itu. Pada saat saudara save pertama kali ada muncul nama di situ atau hanya angka saja? Ini yang mana? Maaf. Yang nomor semuanya, yang mulai dari awal, yang di waktu kuliah, kemudian Hasto biasanya sih. ya Hasto biasanya. Hasto. Baik. Kakak, lupa lah. Saya nggak pernah ngecek langsung ya. Biasanya kalau itu kan pertama masukin grup-grup lagi tuh kan. Udah nggak ngecek lagi. Baik. Karena Ada pernah saudara pada saat nge-save muncul Sri Rezeki? nggak ada sih ingat saya. Tidak ada. Baik. Kemudian tadi saudara nyampaikan beberapa kali ke rumah yang di SS. Apakah terdakwa ini juga tinggal di sana? Sepengetahuan saya enggak ya. Tidak. Dia datang pagi, balik malam. Baik. Kalau yang saudara maksudkan untuk perkuliahan tadi itu selalu di pagi, siang atau waktunya berganti-ganti? Kalau perkuliahan lagi itu di sore malam. Sore sampai malam. Iya. Baik. Di rumah yang di SS itu ada pos security juga? Pos security ada. Apakah mau masuk ke sana harus melapor dulu ke pos security? Ya diinfoin teman Unham biasanya gitu. Dan udah seperti- diinfoin biasanya teman Unham. Seperti itu. Iya. Ada juga nulis buku tamu? Nggak ada ya. Tidak ada ya. Baik. Saudara pernah melihat ada CCTV di situ? Nggak ada ya. Nggak pernah. Nggak. Saya nggak mikir hal ke sana. Enggak sampai ke sana. Baik. Kemudian tadi beberapa kali. Apakah itu di situ ada beberapa ruangan rapat atau ruangan khusus yang untuk perkuliahan tadi atau berpindah-pindah tempatnya? Jadi kalau yang terbuka itu yang di tengah tuh, yang di samping tuh, itu kita biasanya duduk di situ ya. Itu perkuliahan ngerjain tugas, sama terakhir ya ngerjain disertasi tuh biasanya kan. Ayo kumpul biar kita sama-sama lulus nih. Iya. Tuh. Itu sih. Kalau tamu kali di depan Pak Hasto sih, depan yang ruangan Depan ya. Baik. Kemudian selain di SS ada di tempat lain lagi? Nggak ada ya. Oh, enggak ada ya. Baik. Kemudian kan tadi perkuliahan saudara mulai mengenal terdakwa tadi pada saat di 2020-21 ya. 2020 tengah. 2020. Ada pernah Pak Hasto atau saudara menanyakan mengenai perkara ini? Kan pas rame itu di awal 2020. Enggak. Enggak pernah mendiskusi atau beliau ngajak diskusi mengenai hal itu, tidak pernah sama sekali. Enggak pernah. Jadi hanya memang perkuliahan. Perkuliahan saja ya. Kalau saudara yang menanyakan, pernah atau tidak? Saya enggak lah. Ya, enggak pernah. Tidak. Baik. Dilanjutkan yang lain. Baik, izin majelis melanjutkan sedikit. Baik, saksi tadi kalau saya googling
Saksi dosen Visipol di UI ya? Iya. Suka penelitian juga, dan tadi saya cek saksi ada penelitian tentang partai politik PDIP juga ya? Gimana maksudnya? Ada penelitian yang salah satu temanya intinya judulnya itu tentang PDIP. Oh, waktu saya bikin skripsi tuh tahun 99. Oke, baik. Jadi itu skripsi lagi itu karena gini, saya kenapa ngambil topik itu, saya kan angkatan 96 S1-nya masuk. Lulus itu 2000. Nah, itu kan baru habis pemilu 99. Nah, yang menang itu ternyata kan PDI Perjuangan. Nah, saya orang tua saya tinggal di Serang. Saya bikin kemenangan PDI Perjuangan di Serang. Skripsi itu skripsi yang pertama tentang PDIP. Ya itu nggak tahu, itu juga blessing in disguise mungkin ya. Saya nggak pernah kenal Pak Hasto, saya nggak pernah kenal. Saya juga itu karena memang ini lagi pemilu pertama kali setelah Orde Baru ada partai pemenang, udah saya bikin itu. Itu sih. Asbabun nuzulnya kira-kira Oke, baik. gitu ya. Jadi tau-taunya takdirnya ketemu sama Pak Hasto di kuliah S3. Iya, pokoknya ketemunya di situ. PDIP maksudnya. Gak pernah. Jadi historis tuh sepanjang baik. 99 sampai berapa? 2000 ya. Oke, baik. Nah, kemudian tadi saksi juga menyatakan save ya kontaknya Pak Apa, Hasto. Save kontaknya Pak Hasto. Iya. Oke, itu di aplikasi WA atau di aplikasi lain juga selain di WA? Gimana? Yang Di saksi komunikasi dengan terdakwa ini. Biasanya kan di HP ya, kontak HP iya, udah. di phone Habis book. itu WA doang biasanya Oh, sih. WA, baik. Generasi sekarang ya. Iya. Gak tahu kalau generasi yang baru lain mungkin ya. Itu. Gitu. Nah, kemudian komunikasi selain tadi WAG, chat WA, kuliah, apakah juga saksi ada interaksi pribadi japri WA dengan terdakwa ini? Japri. Ya, Ya bisa aja. Ada kalau Japri. ada. Ya, bukan cuma ke Pak Hasto, yang lain juga kan. Iya, terkait nah itu apa. dia kan saya konteksnya kan japri ini dulu. Oke, japri ada. Apa isi komunikasinya? Ya perkuliahan biasanya. Tentang kuliah, Iya. baik. Nah, kemudian seingat saksi, beliau kalau ngetik WA ini panjang, pendek, atau bagaimana? Disesuaikan sama apa yang mau disampaikan. Jadi kalau si Pak Hastonya ini menyampaikan informasi terkait politik bisa panjang. Ya. Kemudian misalnya Iya. saksi membalas atau siang duluan Iya, siang. menginfokan tentang aktivitas dia dan sebagainya, balasan beliau biasanya bagaimana? Ya kalau dia memang kan respect mungkin sama, oke makasih, oke thanks misalnya. Oke, ada kata oke-nya. Hah? Ada kata oke tadi kan saksi Iya, bilang. saya harus dicek tapi kan udah ini Iya, ya. nah itu dia kan. Ya ini kan kemungkinan kembali lagi. itu oke makasih, oke thanks atau Ada- mantap biasanya. Oh, mantap. Ada oke, sip. Hah? Ada- Sip nggak ada ya. Oh, kata oke yang utama. Ya, mantap. Ya, saya ingat saksi. Seingat itu kan, saya, baik. iya. Nah, kemudian saksi kaitannya, nah ini nggak apa-apa nih, agak bias sedikit. Kalau tadi saksi bilang bahwa beliau juga tadi menyatakan anti korupsi. Nah, ini juga saksi sebagai akademisi ada melakukan penelitian tentang fenomena mengapa di Indonesia ini ya kembali lagi ini kan sudah pengetahuan umum lah, jejak digitalnya banyak. Pelaku korupsi ini kebanyakan tokoh politik. Ada kajian tentang itu? Nggak ada. Ya. Maksudnya saksi belum mengkaji tentang itu? Iya. Enggak, ini kan saya tanyakan ini maksudnya bahwa kalau di Indonesia fenomena bahwa pelaku korupsi ini adalah dominan atau hasil penelitian lah adalah tokoh politik. Ya gini. Pendapat saksi bagaimana sebagai akademisi ya? Oke, jadi kalau gini kan masalahnya di era demokrasi seperti sekarang ya, kalau bicara pejabat itu atau yang duduk sebagai pimpinan KL, itu kan sekarang berbasis atau dukungan partai politik. Mungkin itu yang akhirnya Bapak menyimpulkan sebagian atau sebanyak pelaku misalnya tadi pejabat publik misalnya, itu Baik. atau politisi. Nah, ini tadi saksi terakhir ketemu dengan beliau kapan? Terakhir Fisik, ketemu fisik, ada tatap muka dengan beliau ini kapan? kapan ya? Ya kalau itu bersama-sama temen udah bulan November ya. Nah, itu yang mengundang siapa? Biasanya kan lagi itu ketika Pak Hasto tersangkakan ya kalau nggak salah ya. Kita teman-teman ini berusaha mendukung lah, membesarkan. Ya kita
lagi itu ada ketua senatnya, itu coba bikin jadwal ketemu, kita sama-sama datang ya. Undangannya di WAGK atau personal Japri? Biasanya kalau kita itu di WA Jangan Group. biasanya, maksudnya saya ingat saksi di momen itu dulu, Iya. di momen itu. Jadi di WA Group. Oh, di WAGK. Jadi bukan undangan, biasanya kita, bukan biasanya maaf ya. Hmm. Jadi kita berinisiatif, oh kita ketemu yuk, kita makan-makan, udah. Terus siapa yang mau datang, di listing, ntar orang nambahin yang ikut bisa hadir, udah itu biasanya. Tapi khusus di bulan November itu yang menginisiasi, yang mengundang, apakah terdakwa ini? Bukan. Bukan. Apa yang dibahas? Tadi kalau tadi spill dikitnya apa? Kalau Iya. detailnya apa? Atau respon beliau pada saat tadi kumpul-kumpul itu apa? Jadi pas kumpul-kumpul disampaikan, saya kira sependek ingatan saya ya, itu 1 jam ngebahas saya apa ya setiap saya ada kasus, mungkin kasus Harun Masiku dimunculkan, tapi kita kan nggak terlalu ini ya aware juga hal itu. Saya kira kan kita semua merasa itu udah putus lah, udah inkrah dulu, kita nggak berpikir lain-lain. Oh ya udah, kita pokoknya datang untuk support aja, kita doang sih. Berapa lama tuh pertemuannya? Kita ketika itu ya lebih kurang 1-2 jam ya. 1-2 jam. Iya, 2 Cukup jam. lama ya, baik. Ya kan makan, ngobrolnya bukan cuma itu doang dong. Kalau yang lain, dia kan yang belum lulus. Oh, batu nih yang kita bantu teman ada sekitar berapa orang. Ya teman-teman, barusan kita telah menyaksikan, mendengarkan jalannya persidangan lengkap. Di mana di sini jaksa KPK mencecar habis-habisan saksi yang dihadirkan oleh Hasto Kristianto. Sepertinya teman-teman, ya Pak Hasto ini kayaknya dipertanyakan juga. Saksi-saksi yang dihadirkan itu malah kolega-kolega, orang-orang dekat, bahkan pengacaranya sendiri juga menjadi saksi. Bukannya memberikan fakta-fakta di lapangan, para saksi kurang lebih 15 saksi yang dihadirkan oleh Hasto, semuanya seragam, komentarnya seragam membela Pak Hasto di persidangan. Jadi tidak ada yang memberikan informasi terbaru terkait kenapa sih Anda dihadirkan di sini? Anda tahu nggak sih kenapa Pak Hasto itu ada di sidang ya? Soal kasusnya itu mereka sama sekali tidak tahu. Ya kayak barusan kita mendengarkan ini sahabat dekat Pak Hasto, teman kuliahnya. Tahu nggak kenapa Pak Hasto terlibat? Ya saya cuma dengar, saya hanya mendengar lewat media. Jadi saksi yang harusnya memberikan informasi fakta di lapangan ternyata tidak tahu menahu juga soal kasus yang menjerat Hasto Kristianto. Tapi terlepas itu gimana menurut kalian? Setelah menonton video terbaru, sidang terbaru Hasto Kristianto ini, setuju nggak sih dengan apa yang disampaikan oleh jaksa KPK yang mencecar habis-habisan ini saksi yang dihadirkan oleh Hasto Kristianto? Atau mungkin teman-teman punya pendapat yang lain? Tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.